Kenapa masalah jatuhnya seorang artis dari Thailand ini dari speedboat aja tuh bisa beritanya tuh ke seluruh Thailand, ke seluruh dunia, bahkan terutama Indonesia. Itu FYP TikTok isinya muka dia semua. Kira-kira emang ada yang aneh ya dari jatuhnya dia dari speedboat? Kita bahas hari ini, Teng Mo. Oke, pertama kita bahas dulu siapa sih si cewek yang dibicarain di mana-mana ini. Jadi nama dia itu adalah Nida Pacaraveerapong. Ada yang bilang juga Patharanida Pacaraveerapong, atau yang bisa disebut dengan Teng Mo, terkenalnya dia di Thailand. Jadi awalnya itu karirnya itu sebenarnya bukan langsung dari artis, tapi dia itu awalnya meniti karir jadi dari model. Sampai akhirnya dia itu terkenal menjadi seorang artis, film, sinetron, dan lain-lain. Kalau misalkan kalian sering nonton film-film Thailand, mungkin kalian pernah ngeliat muka dia. Dia itu pernah membintangi Ghost of Maenak di tahun 2005, ada Bangkok Love Story, ada The Fallen Leaf, banyak banget pokoknya karir dia itu, keartisan dia itu di Thailand. Bahkan dia itu nggak cuma terkenal di Thailand doang, tapi juga di China. Intinya di tanggal 24 Februari 2022 kemarin, itu dia itu ada kabar si yang bisa disebut dengan Teng Mo ini itu jatuh dari sebuah kapal yang dinaiki bersama dengan 5 orang lainnya. Dalam itu termasuk ada seorang manajer. Badan Teng Mo ini itu bisa ditemukan setelah 36 jam pencarian. Jadi sekitar 2 hari gitu. Dan kondisinya ya udah pasti udah mengambang di air, makanya itu gampang ditemuin dan juga udah hancur banget di bagian mukanya. Awalnya gue pikir ini sebenarnya kasus biasa aja, jatuh, tenggelam, accident gitu kan. Semua bisa terjadi ke semua orang. Tapi yang menjadi masalah adalah dia selebriti besar dan juga banyak kejanggalan yang terjadi di kasusnya ini. Keanehannya itu dimulai dari kondisi jenazah yang mencurigakan, kemungkinan terjadinya pembunuhan berencana, dan juga kalau misalkan dia tenggelam karena terjatuh, mamanya tuh memberi kesaksian kalau misalkan si Teng Mo ini jago berenang dari kecil. Tapi kenapa dia bisa jatuh, tenggelam, kayak nggak ada harapan untuk naik lagi gitu kan. Pokoknya banyak banget keanehan yang bakalan gue sebutin di video kali ini. Sekarang kita runtutin kejadiannya dulu. Jadi di tanggal 24 Februari 2022 kemarin, Teng Mo ini atau bisa disebut dengan Nida lah ya lebih gampang. Nida ini dengan 5 orang temannya ini lagi naik speedboat dari arah jembatan Krung Thon ke jembatan Rama. Jadi mereka itu banyaknya nggak pakai pelampung gitu lah. Sebagai gambaran, di dalam kapalnya itu ada 6 orang guys. Yang pertama, itu ada Teng Mo, si korbannya. Terus habis gitu ada pemilik speedboatnya yang kita sebut dengan Por. Terus habis gitu ada pengemudi speedboat dengan sebutan Robert. Terus ada manajernya yang terkenal nih, yang lagi diomongin, si Gatik namanya. Terus habis gitu ada temennya lagi namanya Sen. Dan satu lagi Job. Nah tiba-tiba si Nida ini pengen pipis guys, pengen buang air kecil. Sampai akhirnya karena waktu itu lokasi WC di dalam speedboatnya itu lagi rusak, dia akhirnya memutuskan untuk ke belakang dari speedboat untuk akhirnya semacam, kalau kalian lihat gambar di sini, itu semacam kayak nungging dan akhirnya pipis gitu di ujung speedboat. Sambil tangannya itu memegangi kakinya si Sen. Jadi ada seorang temannya gitu lah yang namanya si Sen, yang kebetulan emang lagi main HP sambil tiduran gitu posisinya. Menurut cerita mereka yang ada dalam speedboat itu, jadi selama si Nida ini lagi mau buang air kecil, dia itu akhirnya terpleset, jatuh dari speedboat, dan akhirnya nggak bisa ditemuin lagi. Karena kurangnya cahaya, karena itu kejadiannya malam-malam kan, di sekitaran jam 10 malam. Terus habis gitu dia nggak pakai pelampung, terus nggak kelihatan apa-apa karena airnya gelap. Ya mereka menganggap kalau misalkan si Nida ini akhirnya meninggal karena tenggelam. Nah sebenarnya guys, gue tuh iseng cari juga nih, karena informasi netizen, ini sungai tuh terkenal banget, Chao Phraya kalau kalian tahu ya. Kalau kalian search di Google, misalnya Chao Phraya Night View atau Night gitu ya, itu malam-malam mereka itu banyak banget penerangan di sekitarnya. Jadi kayak semacam di tengah kota Jakarta ada sungai yang besar, yang jadi kayak objek wisata juga kalau misalkan kalian ke Thailand. Jadi penerangan itu lumayan lah dari kiri kanannya itu. Dianggap terlalu gelap juga enggak. Dan mereka sama sekali gak ada yang nyebur untuk membantu, seenggaknya mencari dulu lokasi temen ini jatuh di mana. Setelah akhirnya 36 jam dilakukan pencarian sekitar 2 hari gitu, ditemukanlah badannya si Teng Mo ini mengambang dalam keadaan yang sudah bengkak-bengkak, terutama di bagian muka. Kalian please gak usah cari fotonya, karena itu gak etis juga. Gue aja gak sengaja ngeliat dan itu gue kaget, mendingan gak usah dicari. Jadi intinya badannya ini ditemukan 300 meter dari arah dermaga Pibu Songkram. Dan ini ditemukan juga pencarian tim dan juga kakaknya si Teng Mo ini.
Mantan suaminya dari si Tengmo ini, yaitu Tono Pakin, juga ikutan nyari ternyata guys. Ini jadi pemberitaan juga sebenarnya. Nah, dari pemeriksaan sementara, akhirnya si Por, yaitu pemilik speedboat, dan juga supir speedboatnya, yaitu Robert, itu didakwa atas kelalaian mengemudikan kapal. Dikarenakan sebenarnya lisensi dari speedboatnya ini sendiri udah kadaluarsa, yang otomatis pemiliknya itu bertanggung jawab mestinya untuk hal itu. Dan yang menyetirnya juga, si Robert ini, itu dia nggak punya lisensi untuk menyupir. Jadi kayak semacam SIM-nya speedboat itu dia nggak punya. Jadi itu merupakan pelanggaran besar kan, apalagi terjadi kayak gini. Dan akhirnya mereka berdua ya udah semacam udah kayak diproses gitulah hukumannya. Kalau untuk kasusnya sendiri itu masih berlanjut nih. Jadi yang masih bebas ya udah teman-teman dan manajernya sendiri itu. Belum lagi polisi itu udah menemukan bukti tambahan dari Technology Crime Suppression Division atau TCSD yang menelusuri handphonenya si Por pemilik speedboatnya ini. Jadi dia sempat kayak kontak-kontakan gitu sama si Robert, di mana di dalamnya polisi menemukan percakapan antara si pemilik speedboat dan juga si drivernya ini. Di mana si drivernya itu, yaitu si Robert, itu mengaku kalau misalkan waktu detik-detik di mana si Tengmo ini kemungkinan jatuh, dia itu tidak bisa memanuverkan, menyetir dengan baik lah intinya si speedboatnya itu. Sehingga kemungkinan ketika dia tidak bisa menyetir dengan baik itu, si Tengmo ini terjatuh pas lagi buang air kecil. Dan jatuh di area baling-baling. Karena kalau kalian perhatiin, di tempat kemungkinan si Tengmo ini yang katanya lagi buang air kecil, itu di dekat situ juga ada macam baling-baling. Yang dimana itu muter kenceng banget. Dan itu tajam banget kalau misalkan kena kulit manusia langsung. Dan yang otomatis kalau misalkan jatuh ke situ tercabik-cabik semuanya. Dan mereka mengaku pas si Tengmo ini jatuh, mereka sama sekali tidak mendengar ada semacam suara kayak biur gitu, ada temennya jatuh. Padahal logikanya kalau misalkan mereka cuman berenam di sana, itu mestinya sadar lah salah satunya itu udah menghilang gitu. Karena mereka nggak rame-rame banget lah di sana intinya gitu kan. Apalagi temennya yang paling deket tuh yang katanya lagi dipegangin kakinya. Masa nggak sadar sih temennya itu yang lagi buang air kecil jatuh. Dan sekarang polisi lagi melakukan pengetesan di mana polisi itu menggunakan speedboat yang sama dan juga kecepatan yang sama, arah yang sama kan. Jadi semacam speedboat itu ada GPS-nya guys. Jadi ketahuan tuh dia jalannya kemana aja, kemungkinan jatuhnya itu di mana aja. Itu lagi dites semua sama polisi dan polisi mau ngecek nih antara yang mereka omongin sama kejadiannya itu sebenarnya masuk gak nih? Kalau misalkan katanya nggak kedengeran lah suara orang jatuh ke air, apakah yang bener kedengeran? Terus habis gitu pencahayaannya yang kata mereka gelap banget itu, apakah bener-bener segelap itu sampai mereka itu kayak memutuskan untuk nggak mau nyari malam-malam. Nah sekarang udah beberapa bukti forensik yang mulai keluar nih dari ahlinya. Yang pertama, paru-parunya itu ternyata udah berisi banyak pasir dan semacam tumbuh-tumbuhan yang emang ada di dasar-dasar sungai ini gitu. Jadi kemungkinan meninggalnya itu karena ya udah karena tenggelam dan akhirnya menghiruplah tuh si pasir-pasir dan juga si tumbuhan sehingga kayak paru-parunya penuh dan akhirnya meninggal. Dan juga ahli forensik bilang katanya kemungkinan dia lagi buang air kecil di ujung situ itu nggak ada dikarenakan ketika badannya ini ditemukan dia itu sedang menggunakan swimsuit. Jadi kalau kalian perhatiin bajunya itu kayak bikini yang nyatu dari atas sampai bawah. Jadi kalau kalian pakai itu kayak semacam harus bawah tarik ke atas. Kalaupun dia mau buang air kecil harus dibuka semuanya sampai bawah kayak kalian melorotin celana gitu. Dan itu bakalan sulit banget. Sedangkan kondisi jenazah yang ditemuin itu lagi menggunakan bajunya secara utuh. Jadi kemungkinan untuk dia lagi buang air kecil dan jatuh itu semacam dicurigai nih sama pihak berwajib. Dan ada kabar juga katanya ya karena dia nggak bisa berenang dikarenakan pas kena baling-baling. Kan katanya kena baling-baling nih. Baling-balingnya itu mengenai arteri di sebagian pahanya gitu. Jadi dia nggak bisa menggunakan kakinya untuk mengambang di atas air. Karena udah terlanjur semacam kayak lumpuh gitu guys. Karena ya udah tercabik-cabik. Dan juga ada beberapa tangkapan kamera nih. Karena kan banyak wartawan tuh. Jadi mereka tuh menangkap si nih kayak gini nih. Di beberapa temannya itu ada semacam luka-luka goresan-goresan gitulah. Yang kayak cakaran ya. Kata orang cakaran. Tapi menurut ahli forensik setelah divisum itu adalah cakaran yang udah terjadi sekitar berminggu-minggu sebelumnya. Jadi itu bukan cakaran yang baru aja terjadi. Karena banyak yang bilang cakarannya itu dari pembelaan si Tengmo. Mungkin aja mereka berantem gitu-gitu kan. Di saat speedboat berjalan dan akhirnya terjadi accident. Dan akhirnya dia meninggal. Tapi menurut ahli forensik itu bisa dibilang cakarannya bukan karena itu. Nah karena foto-foto si Tengmo ini beredar di mana-mana gitu ya.
Sampai akhirnya banyak netizen yang lihat dan akhirnya nganalisa nih si netizen-netizen lain di Thailand juga. Yang pertama, itu nggak wajar dikarenakan ada tanda-tanda kekerasan di daerah leher. Jadi semacam lehernya itu ada semacam kayak jeratan, jadi kayak ada warna berbeda di daerah leher yang orang-orang pikir tuh kayaknya mungkin aja dia dijerat di leher dan akhirnya dijatuhkan ke air. Dan bukan karena tenggelam. Selanjutnya, lidahnya itu agak menjulur keluar. Terus di bagian matanya itu ada yang membengkak 1 biji. Kayak semacam membelalak keluar. Terus habis gitu di paha bagian dalam itu kan ada luka panjang, lurus gitu ya guys ya. Dan banyak yang berspekulasi, sekali lagi nih berspekulasi ya. Karena kan belum keluar hasil forensik yang sebenar-benarnya gitu. Dimana kalau misalkan kata netizen tuh, gimana kalau misalkan kena baling-baling itu kemungkinannya itu tercabik-cabiknya berantakan. Tapi ini kayak semacam garis lurus begitu yang kemungkinan bukan karena baling-baling. Dan ada yang analisa lagi nih katanya di bagian dadanya gitu ada kayak semacam luka pukulan dan lain. Jadi kayak semacam ada kekerasan yang dilakukan terlebih dahulu terhadap diri dia, baru akhirnya dia tenggelam. Nah sekarang kita bahas lagi keanehan-keanehan yang beredar di luar sana. Jadi mamahnya si Teng Mo ini dengan tegas menolak kalau misalkan gak mungkin anak saya itu mau pipis di bagian belakang speedboat dikarenakan ribet juga buka bajunya gitu kan karena harus buka semuanya dan lagi dia itu adalah seorang selebriti gitu yang dimana kalau misalkan mau ngebuka semuanya itu kemungkinan dia diekspos lah, difoto-fotoin orang atau kan itu sungai yang luas kayak gitu. Jadi nggak mungkin deh anak saya tuh kayak sebar-bar itu mau pipis aja sampai kayak begitu gitu. Belum lagi kata emaknya juga yang kayak aku bilang di awal dia itu jago berenang, jadi nggak mungkin kalau misalkan jatuhnya itu karena tenggelam. Beda kasus kalau misalkan emang sebelumnya udah dianiaya dan akhirnya badannya dibuang, itu ya udah nggak sadar kan kalau kayak gitu. Ada kabar juga yang beredar kalau misalkan mereka itu teman-teman yang lain ini yang berlima, ketika Teng Mo ini akhirnya sudah jatuh ke dalam air, mereka itu nggak langsung lapor polisi, tapi bahkan mereka menyempatkan diri untuk pergi dulu ke pinggiran, habis itu menenangkan diri di hotel, dan beberapa jam setelah itu baru balik ke dermaga, dan akhirnya mereka mencari dan baru lapor polisi gitu. Jadi kayak, kenapa nggak langsung aja lapor ke polisi? Karena itu kan kasus yang gede. Apalagi mereka nggak telepon sama sekali keluarganya untuk bantu nyari. Atau nggak sekedar mengabarkan, itu nggak sama sekali. Dan ada lagi di video di TikTok nih beredar pas lagi ditanya kira-kira ke tempat mana dia jatuh gitu. Mereka yang ada di speedboat itu nunjuknya beda-beda nih kayak gini. Jadi kayak semacam nggak sinkron gitu. Apa mereka nggak omongin dulu atau gimana? Nggak ngerti. Sekali lagi ini masih spekulasi ya dikarenakan penyelidikan itu masih berlangsung. Jadi teori-teori di sana yang beredar itu masih luas banget, masih beragam banget. Sekarang kita bahas teori-teori yang kemungkinan terjadi. Sekali lagi ini masih teori. Yang pertama, dirancang pembunuhannya ini oleh manajernya sendiri, yaitu si Kratik tadi. Nah, kabarnya itu si manajernya ini mau mengeklaim asuransi yang jatuh ke anak angkatnya si Teng Mo, di mana itu adalah anak angkatnya ini adalah anaknya si manajer. Dan kalau misalkan si Teng Mo ini akhirnya meninggal, asuransi itu dicairkan bakal jatuh ke anaknya, yang otomatis kebagian maknya, bisa dibilang gitu. Dan lagi kabarnya manajer ini setelah kejadian itu sembarangan banget, karena dia tiba-tiba pakai mobil si Teng Mo, tiba-tiba pakai baju-bajunya si Teng Mo, dan dia selama ini megang handphonenya si Teng Mo. Jadi kan namanya manajer gitu ya, kadang-kadang Instagramnya itu suka dipegang sama manajer di handphonenya. Nah, handphonenya si Teng Mo ini ternyata selama ini ada di tangannya manajer. Dan dia baru melaporkan hal tersebut kalau handphonenya ada di dia setelah 24 jam dilakukan pencarian oleh polisi. Pikirannya kenapa pas lagi lapor langsung aja serahin semuanya biar polisi itu mencarinya juga maksimal gitu kan. Kenapa harus nunggu 24 jam dulu? Belum lagi setelah dicek ternyata di handphone itu udah banyak data-data yang udah dihapuskan. Dan lagi ada yang mantau katanya Instagramnya ini tiba-tiba ada beberapa foto yang udah dihapus juga. Ada juga nih foto-foto yang ternyata ketangkep sama wartawan yang lagi heboh-heboh di situ. Gimana ada salah satu baju dari penumpangnya ini yang kabarnya itu adalah pemilik speedboat yang robek. Kan aneh juga tuh kayak apakah ini semacam perlawanan yang dilakukan si Teng Mo? Kok tiba-tiba nih orang pakai baju-baju robek gitu kan? Nah, teori yang kedua ini nih yang masih liar banget sebenarnya ya, adalah boat VVIP. Ada tamu VVIP. Nah, kalian inget kan yang tadi gue bilang? Jadi kabarnya itu setelah si Teng Mo-nya ini jatuh, teman-teman ini justru pulang ke hotel gitu kan. Nunggu beberapa jam baru lapor polisi. Itu kan aneh banget tuh. Nah, ada teori
Di mana si Teng Mo ini sebenarnya naik ke speedboat itu sedang melakukan pekerjaan. Jadi bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi dia sedang menjadi escort tamu VVIP yang kita nggak tahu tamunya ini siapa, yang sebenarnya lagi ditemenin sama si Teng Mo ini, lagi dijamu, tapi bukan berupa hal-hal seksual, cuma nemenin aja. Nah, teorinya ini adalah ada 2 speedboat guys. Jadi yang satu speedboat ini Teng Mo sama teman-temannya awalnya, yang kedua adalah speedboat yang berisi tamu-tamu VVIP. Jadi akhirnya Teng Mo ini dipindahkan karena kan lagi bekerja kan tadinya gitu kan. Dipindahkan sampai akhirnya ya udah teman-teman yang ada di speedboat ini pulang-pulang gitu. Mereka ngerasa Teng Mo ini lagi aman-aman aja gitu kan. Dan kemungkinan setelah itu adalah si Teng Mo ini didorong entah karena apa dari boat yang berisi tamu-tamu VVIP tadi. Ada lagi lah yang beredar katanya di video yang ini di mana waktu itu ada si Teng Mo lagi kayak nyanyi-nyanyi, lagi sambil minum wine, terus gitu rambutnya diikat, itu memberikan signal tanda untuk kayak ke kamera tuh kayak meminta pertolongan. Dan dia kayak mukanya merasa gak nyaman. Dan katanya samar-samar kalau didengar ada suara laki-laki yang lagi ngobrol di belakang ngomongin si Teng Mo ini. Nah, yang lebih nyebelinnya lagi adalah ada satu berita yang terbaru nih guys. Dimana awalnya itu katanya rumor, tapi kok lama-lama kayak beneran. Karena banyak warga Thailand juga yang marah-marah nih pakai bahasa Thailand gitu kan. Banyak yang kecewa. Jadi rumornya ini adalah, nah jadi si 2 orang yang menjadi penyebab utama kemungkinan si Teng Mo ini meninggal kan pemilik speedboat dan juga yang nyetir. Mereka berdua tuh udah diproses guys. Udah dikasihin perkiraan hukuman lah sekian tahun gitu. Dari mamahnya Teng Mo yang tadinya itu tiba-tiba marah, nangis, kesel, kayak merasa orang-orang kok gak bertanggung jawab banget terhadap udah bawa anaknya gitu. Tiba-tiba mamanya ini memaafkan 2 orang ini, dimana otomatis kalau misalkan mamanya ini memaafkan 2 orang ini yang lagi kena hukuman ini, itu nanti hukuman mereka kemungkinan akan diturunkan oleh pengadilan. Jadi kayak turunkan berapa tahun gitulah, memperingan. Orang-orang kesel kan, kita lagi nyelidikin, ini hukum aja gitu kan, orang kan nganggepnya gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba mamanya melemah dan akhirnya udah kayak semacam give up gitu terhadap kasusnya si Teng Mo ini. Jadi katanya mamanya ini kabarnya menerima uang sebesar 30 juta baht, yaitu semacam kompensasi gitulah. Dimana anaknya ini kemungkinan akan berkarir dan menghasilkan 1 juta baht 1 tahun. Dan kemungkinan dari umurnya ini, jadi kayak semacam diakumulasi gitu. Kira-kira dia bakalan bertahan di dunia keartisan ini 30 tahun lagi dikaliin. Jadi kayak 30 juta baht lah kompensasinya ke keluarga gitu. Nah ini kayak semacam uang tutup mulut untuk menghentikan kasusnya ini diproses lagi sama polisi lebih dalam. Jadi ada beberapa warga Thailand dan netizen yang juga kesel gitu akhirnya sama mama ini. Sebenarnya mamanya tuh peduli gak sih sama anaknya kayak gitu, sampai mikir kayak gitu. Yang lebih keselnya lagi adalah kalau kalian lihat video ini nih, itu gue nggak tahu sih sebenarnya itu mereka itu stasiun TV ini tuh bener-bener pegang barang bukti asli atau ini bohongan, dikarenakan masa stasiun TV tuh megang barang bukti kayak gini, bajunya yang dipakai Teng Mo untuk terakhir kalinya gitu, dipegang-pegang, apalagi ada panty linernya gitu kan. Kalau misalkan ini adalah mungkin mereka beli lagi untuk menjadi kayak semacam mereka ulang, mereka pengen menganalisa ya oke, tapi kalau beneran ini adalah baju asli yang dipakai Teng Mo dan mereka pegang-pegang kayak gitu, itu luar biasa. Masa kepolisian Thailand kayak gini gitu kan. Dan sampai sekarang sih sebenarnya perkembangannya masih gitu-gitu aja. Tapi mungkin nanti kalau misalkan ke depan ada yang aneh-aneh lagi dan udah ada titik terang nih sebenarnya siapa pelakunya dan apa yang dilakuin, terutama yang sekarang jadi sorotan adalah manajernya, kita bakalan bahas lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. See you guys in the next video. Bye!